Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Bagi Ilmu. Kita masih bertemu dalam seri tutorial komputer. Kali ini kami akan membahas tentang Microsoft Excel. Di sini sudah ada satu contoh kasus pembuatan billing system menggunakan Excel. Sudah ada beberapa data yang diinputkan di sini seperti tanggal, nomor komputer, jam masuk, jam keluar. Data-data yang ada ini cuma data rekaan untuk mengolah data agar bisa menghasilkan sebuah informasi nantinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang rumus-rumus di sini, kita lihat dulu beberapa fungsi atau formula nantinya yang akan kita pakai di dalam menyelesaikan kasus kita ini. Pertama, menggunakan weekday. Weekday merupakan fungsi yang dapat menghasilkan nilai antara 1 sampai 7 berdasarkan tanggal yang dia baca. Jika nilai yang dihasilkan 1 berarti menunjukkan hari pada tanggal yang bersangkutan adalah hari Minggu. Jika nilai yang dihasilkan adalah 2 berarti pada tanggal yang bersangkutan harinya adalah hari Senin. Jika nilai yang dihasilkan adalah 3 berarti harinya Selasa, dan berikut seterusnya. Format baku dari weekday seperti ini sama dengan weekday dalam kurung di tanggal. Barangkali tanggal ini yang nanti akan diganti dengan nama sel yang berisikan data berbentuk tanggal. Jika seandainya weekday ini kita gabung dengan formula if, kita bisa menghasilkan rumus seperti ini. Contohnya sama dengan if weekday B10 sama dengan 1, minggu. Ini artinya jika weekday berdasarkan data yang ada pada sel B10 menghasilkan nilai 1, berarti hari yang akan dihasilkan nanti adalah hari Minggu. If weekday B10 sama dengan 2, berarti hari yang dihasilkannya adalah Senin. If weekday B10 sama dengan 3, berarti harinya Selasa. Sampai kita cari sampai bernilai 7, berarti harinya adalah Sabtu. Ini adalah bentuk format rumusnya. Weekday B10 sama dengan 1 dan yang lainnya itu adalah kondisi. Apabila data tanggal yang ada pada sel B10 itu menghasilkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7, dia akan bisa menghasilkan keputusan sesuai dengan formula if ini. Apakah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Ini fungsi yang pertama menggunakan weekday. Kemudian kita juga akan menggunakan sel absolut di dalam latihan ini. Sel absolut adalah sel yang tidak mengalami perubahan nama ketika kita mengcopy sebuah formula menggunakan fill handle. Sel absolut menggunakan tanda dolar di samping nama kolom atau di samping nama barisnya. Ada 3 contoh sel absolut. Pertama A$1. Ini adalah absolute cell pada row atau pada baris. Kemudian $A1 ini adalah absolute cell pada kolom. Kemudian $A dan $A$1 adalah absolute cell pada row dan kolom. Kalau kita lihat lagi A$1, ini yang diberi tanda dolar adalah angka 1. Kalau kita memberi nama sebuah sel, kita tentunya akan memberi nama berdasarkan nama kolom dan nama baris. A ini adalah kolom, sedangkan 1 adalah baris. Berarti yang diabsolutkan adalah baris. Begitupun pada $A1. A ini adalah nama kolom, sedangkan yang diberi tanda dolar adalah A-nya, berarti kita mengabsolutkan pada kolom. Kemudian kalau yang $A, $1 ini diabsolutkan pada keduanya, kolom dan baris. Kemudian ada fungsi int nantinya yang akan kita gunakan. Int kita gunakan nanti untuk membulatkan suatu bilangan mendekati besaran nilai tertentu. Format bakunya sama dengan int dalam kurung 2, ini nilai dibagi besaran nilai dikali besaran nilai. Dalam formula yang kita gunakan nanti ada contoh seperti ini, sama dengan int dalam kurung F10 per 10 kali B7. Artinya kita akan membagi nilai yang ada pada sel
F10 dengan 10, kemudian kita kalikan dengan nilai yang ada dalam sel B7. Kita bagi 500, kita kali 500. Artinya, berapapun nilai yang didapatkan nanti dari perkalian atau aritmatika F10 per 10 kali B string 7 ini, di belakangnya akan dibulatkan ke besaran 500. Ini nanti sangat berguna untuk menghitung besaran nilai dalam bentuk uang, karena mungkin kalau pembulatannya ke 100, 125 tentu susah untuk mencari uang dalam besaran itu. Kalau dibulatkan ke 500 barangkali lebih mudah. Oke, ini beberapa formula atau rumusnya nanti yang akan kita gunakan. Kita kembali lagi ke Microsoft Excel yang akan kita buat nanti. Di sini saya sudah menyelesaikan rumus-rumus untuk mencari datanya. Kalau kita lihat di sini sudah ada hasilnya. Tanggal 2 Oktober 12 ini artinya mendapatkan hari Selasa. Kemudian 15 hari Senin, 16 Oktober hari Selasa, 19 Oktober hari Jumat. Nah, ini kita dapatkan menggunakan rumus weekday tadi. Kalau Anda lihat di sini, saya double klik rumusnya, mungkin diperbesar biar lebih jelas. Oke. Nah, pada sel B10 kita memiliki tanggal. Di sini tertulis 2 Oktober 2012. Jadi kalau kita double klik if weekday B10, B10 itu adalah sel yang berisikan tanggal sesuai dengan kondisi kita di sini. Sama dengan 1, maka minggu. If weekday B10 sama dengan 2, maka Senin. If weekday B10 sama dengan 3, maka Selasa. If weekday B10 sama dengan 4, maka Rabu. Makanya di sini kita bisa menghasilkan hari Selasa. Berarti nilai weekday yang dia hasilkan adalah 3, sehingga muncul di sini harinya hari Selasa. Nah, ini formula if yang digunakan untuk mendapatkan hari berdasarkan tanggal yang ada pada kolom B, sel B10 dan seterusnya. Berikutnya, kita akan menentukan berapa lama pemakaian komputer. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya melakukan aritmatika menggunakan dead time. Apabila kita ingin menghasilkan sebuah nilai dalam satuan tahun di dalam pengurangan dead time, kita akan membaginya dengan nilai 365 dengan asumsi satu tahun itu ada 365 hari. Begitupun kalau seandainya kita ingin mendapatkan hasil dalam besaran bulan, kita akan membaginya dengan 30 dengan asumsi satu bulan itu ada 30 hari. Tetapi apabila kita ingin mendapatkan besaran hasil dalam besaran jam, kita akan mengalihkannya dengan nilai 24. Asumsi kita satu hari itu ada 24 jam. Berarti kalau dalam kasus ini kita menginginkan kita mendapatkan hasil dalam besaran menit, pengurangannya nanti kita kalikan 24, kemudian kita kalikan 60. Seperti rumus yang ada di sini. Ini saya besarkan lagi biar nampak nanti rumusnya. Oke, di sini ada E10 kurang D20. E10 itu adalah sel jam keluar. D10 itu adalah jam masuk. Artinya kalau masuknya jam 9, keluar jam 10, otomatis kita akan mendapatkan hasil 60 menit nantinya. Berarti rumusnya E10 dikurangi D20 dikali 24 kali 60. Rumus ini berlaku karena kita ingin mendapatkan hasil dalam besaran menit. Berarti dapatnya di sini adalah 60. Ini rumus yang kedua. Berikutnya kita akan menentukan biaya. Di sini kita menentukan biaya dengan ketentuan setiap 10 menit biaya akan bertambah sesuai dengan besaran yang kita tulis pada sel B7. Pada sel B7 kita membuat besarannya di sini 750. Oke.
Kalau kita ganti ini menjadi 500 biar lebih gampang. 500. Nah, ini ada perubahan data di sini. Kalau kita buat 750. Oh, sorry. Kita ganti jadi 750. Oke, kalau kita lihat di sini semuanya mendekati besaran ke 500. Walaupun nanti kita mendapatkan di baris kedua ini lama pemakaian adalah 134 menit. Ya, karena kita menggunakan rumus formula INT dengan pembulatan ke 500, makanya setiap hasil yang didapatkan di sini adalah kelipatan 500. Tidak ada kita mendapatkan hasil misalnya 6.600, nggak ada. Yang ada di sini cuma 6.500. Artinya nanti kalau kita mungkin menghasilkan nilai yang dihasilkan nanti adalah 10.100, mungkin akan dibulatkan jadi 10.000, ya, akan didekatkan ke 10.000. Oke, kita lihat ini rumusnya sama dengan INT F10. F10 ini adalah lama yang berisi di sini 60 menit. Kita bagi 10. Kenapa kita bagi 10 di sini? Karena kita punya ketentuan nanti tadi setiap 10 menit harga akan bertambah. Makanya kita membagi di sini dengan bagi dengan 10. Dikali string B7. B7 itu adalah sel yang berisikan harga. Di sini tertulis 750. Kenapa ada tanda dolar di sini? Karena kita mengabsolutkan barisnya. Kemudian bagi 500 dikali 500 itu adalah pembulatan ke nilai 500. Sehingga dari rumus ini kita mendapatkan hasil seperti ini. Begitupun kalau seandainya nanti kita rombah nilai ini jadi 600. Semua nilai di sini adalah kelipatan 500. Tidak ada yang dapat nilainya 600 di belakangnya. 3.600 nggak ada. Yang ada cuma 3.500, 8.000, 5.500. Karena semuanya sudah diatur pembulatannya ke 500. Oke. Nah, berikutnya kita menentukan total bayar. Karena di sini ada beberapa ketentuan, berapa jumlah kita memprint teks, kemudian berapa jumlah print gambar. Ini akan mempengaruhi total bayar nanti. Otomatis kalau kita memprint satu lembar, berarti nilainya adalah 1 dikali 500 atau nilai yang ada dalam sel F7. Kalau kita memprint gambar, berarti satu lembar berarti 1 kali 750 atau nilai yang ada dalam sel J7. Sehingga kita dapati rumus kita G sama dengan G10. G10 adalah biaya ini dikali ditambah H10. H10 adalah jumlah print per lembar dikali F7, F $7. Di sini nilai dari print tag ditambah di sini I10. Oke, ini boleh dihapus. I10 nilai print gambar per lembar dikali J7. J7 adalah nilai yang ada sel yang ada nilai 750 di sini. Oke, ini rumus untuk mendapatkan total bayar berdasarkan berapa jumlah lembaran yang kita print tag atau print gambar di sini. Oke, kita mendapatkan hasil di sini. Salah satu keuntungan kita menggunakan dolar di sini atau absolute value string F7 atau string J7 ini adalah pada saat kita mengcopy menggunakan fill handle seperti ini ke bawah, selnya tetap F string 7, tetap J string 7. Bandingkan dengan sel yang tidak diberi nilai absolut seperti H11 ini. Sini ada I11. Kalau kita pindah ke bawah,
H-nya berubah jadi H12, I-nya berubah jadi I12, sementara F-nya tetap F string 7. J-nya tetap J string 7. Itulah salah satu kegunaan dari absolute cell yang sudah kita bahas di lembaran PowerPoint sebelumnya. Oke, berikutnya bagaimana menentukan total. Total kita bisa menggunakan rumus sum atau sum ya. Kita bisa cari di sini menggunakan sum, besarkan lagi fontnya. Jadi sama dengan sum buka kurung. Di sini tarik dari sel awal sampai sel akhir, tutup kurung dan enter. Oke, kita mendapatkan nilainya di sini. Untuk sel-sel di sampingnya kita bisa tinggal menariknya. Oke, kemudian tinggal diperlebar, dapat nilainya. Ini kalau nggak perlu dihapus saja. Nah, sekarang setiap sel di dalam latihan ini sudah mendapatkan nilainya. Demikianlah tutorial menggunakan Microsoft Excel di dalam membuat billing sistem sederhana. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Sampai ketemu pada sesi tutorial lainnya.